Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ada semangat hari ini? Sesuai dengan tema bulan ini adalah harapan baru. Siapa yang akhir-akhir ini, tahun-tahun ini ya, 20 hari ini, 20 hari menuju tahun yang baru. Pasti teman-teman, Bapak Ibu juga di setiap tahun 2024 pasti ada yang namanya kehilangan harapan. Pasti ada. Rasanya putus asa, kehilangan harapan, berjuang, berusaha, tapi tidak ada hasilnya, belum kelihatan hasilnya, sehingga hal-hal itu membuat kita putus asa, hal-hal itu membuat kita seperti kehilangan harapan. Tapi Tuhan gak pernah gagal untuk menyertai setiap anaknya dan hadir di dalam keputusasaan anaknya. Amin. Dan di setiap manusia hampir dipastikan pernah yang namanya berharap. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu di sini, saya pribadi selalu berharap bahwa akan ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, dan keluarga Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya memiliki tema merajut harapan baru. Kenapa saya memilih tema ini? Karena saya pun juga pernah dan hampir kehilangan harapan saya. Dan perjalanan rohani seseorang yang percaya perlu yang namanya bahan bakar Bapak Ibu. Dan bahan bakar itu yang disebut adalah pengharapan itu. Bahan bakar itu adalah pengharapan itu. Dan karena arus dan tantangan dunia seringkali membuat kita itu menjadi letih, bahkan lemah, dan membuat kita jatuh dalam dosa juga kayak gitu. Tapi ada tapinya ya Bapak Ibu, ada janji-janji yang bisa kita pegang selalu, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kita. Amin. Ketika kita merasa hidup kita tuh seakan menjadi kayak tulang-tulang yang kering dan gak ada harapan sama sekali Bapak Ibu, Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah dan menghidupkan kembali segala sesuatu itu. Bapak Ibu percaya? Saya percaya itu gitu. Dan membangkitkan harapan baru dalam kehidupan kita. Keyakinan kita kepada Tuhan seperti memberikan kita kemampuan untuk merajut harapan yang baru itu Bapak Ibu. Di tengah keputusasaan kita dan untuk percaya bahwa Dia Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Untuk merajut harapan baru, kita perlu memahami 4 poin. Dan saya ingin membagikan ke 4 poin ini, dan 4 poin ini adalah poin yang sama, yang sangat memberkati saya ketika saya kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah, silakan, pengharapan versus ekspektasi. Pembahasan mengenai pengharapan selalu membawa harapan-harapan baru Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Seperti secercah cahaya lilin dalam kegelapan, seperti itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Menurut kamus, saya searching di kamus, menurut kamus, pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik, digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu akan terjadi atau tidak. Tetapi kita berdoa dan menginginkan itu terjadi. Ini menurut kamus. Sedangkan ekspektasi digunakan untuk mengatakan apa yang kita yakini akan terjadi. Ekspektasi juga berarti berpikir atau mengira. Dan menurut Alkitab, saya terberkati banget dengan apa yang sudah di-sharingkan Pastor Iman waktu di minggu pertama. Di minggu yang pertama, bagaimana Pastor Iman menyampaikan tentang pengharapan dan wish. Itu saya sangat diberkati sekali. Harapan itu bukan hanya sekedar wish atau ekspektasi, Bapak Ibu. Definisi harapan dalam kekristenan jauh lebih tinggi dari dunia ini. Bukan hanya sekedar wish, bukan hanya sekedar ekspektasi kita. Tapi orang beriman tahu bahwa harapan adalah
bukti yang solid dan konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Ada dasar untuk harapan itu, Bapak Ibu. Dan harapan itu menjadi jangkar atau sauh karena Tuhan tidak pernah berbohong. Sekilas hope dan ekspektasi tidak ada bedanya. Sekilas hope dan wish gak ada bedanya. Seringkali ekspektasi kita pun diterjemahkan dengan kata harapan. Kalau menjelang akhir tahun ini, awal tahun mau resolusinya apa nih? Harapannya apa nih? Wishnya apa nih? Sekilas gak ada harapan, sekilas gak ada bedanya gitu. Tapi sebenarnya dua kata ini punya makna dan arti yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan Pastor Iman yang minggu pertama. Ekspektasi itu bersifat memaksa dan berpusat kepada diri sendiri. Sehingga ketika apa yang sudah kita ekspektasikan Bapak Ibu, itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita akan cenderung marah, kecewa, malah bisa stres. Kalau kita memperhatikan ayat di dalam Ibrani 6 ayat 19, Ibrani 6 ayat 19, saya ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun, karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Ketika baca ini, saya cukup merasakan bahwa masih banyak dalam diri saya yang harus diubahkan. Karena banyak hal dalam diri kita selalu memusatkan diri kita. Harapan-harapan, enggak apa-apa kita berharap, tapi terkadang harapan kita selalu memusatkan ke diri kita gitu. Sehingga apa yang kita harapkan enggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita jadi marah sama keadaan kita jadi marah sama Tuhan, sama sekeliling. Yang penting kita enggak tahu, kita enggak cerita, tapi ikut disalahkan dengan apa yang kita alami gitu. Tapi di sini yang menyadarkan saya pribadi bahwa karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Karena harapan adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar, akan terjadi dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan ekspektasi kita, bukan wish kita, tapi kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Inilah alasan mengapa Alkitab menggunakan kata hope, bukan ekspektasi, bukan wish. Karena Alkitab ingin mengajarkan bahwa kita harus berharap dengan tidak mementingkan diri kita sendiri, bukan kemauan dan bukan keinginan kita yang diutamakan, melainkan apa Bapak Ibu? Kehendak Tuhan. Roma 15 ayat 13, kembali saya ambil dalam terjemahan sederhana. Roma 15 ayat 13 dibilang, karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus, kiranya Allah, sumber pengharapan kita, memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus, kalian memiliki harapan yang pasti. Melalui kuasa Roh Kudus, kita memiliki harapan yang pasti. Bukan harapan yang sambil lalu, bukan harapan yang hanya sekedar angan-angan, tapi harapan yang pasti, Bapak Ibu.
Harapan di dalam Tuhan akan membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh, menemukan kepastian dan bukan kekecewaan. Itu poin pertama. Membangkitkan pengharapan kita. Kita harus memahami pengharapan versus ekspektasi, pengharapan versus wish. Kita harus memahami hal itu. Lalu poin yang kedua, pengharapan itu dinamis. Apa itu dinamis Bapak Ibu? Dinamis artinya aktif, bukan pasif. Pengharapan berkaitan erat dengan iman. Karena enggak mungkin kita bisa berharap kepada Tuhan jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Apa yang mau diharapkan kalau kita enggak punya iman di dalam Tuhan? Alkitab mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Berharap bukan berarti pasif dan tidak melakukan apapun Bapak Ibu. Pengharapan itu mengajarkan kita menerapkan, ingat gak Bapak Ibu, menerapkan prinsip ora et labora. Berdoa dan bekerja. Kita nggak bisa hanya berdoa tanpa berusaha. Sebaliknya nggak bisa juga hanya bekerja dan berusaha tanpa doa. Semuanya harus serba imbang Bapak Ibu. Kekristenan tidak mengajarkan kita bersantai, tapi berjuang. Berjuang melawan banyak hal. Berjuang dalam hal apa Bapak Ibu? Melawan dosa, bahkan berjuang melawan pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran kita akan Tuhan, akan sesama, dan menjatuhkan diri sendiri yang membuat kita mudah putus asa dalam pengharapan kita. Yesaya 40 ayat 31, kali ini saya ambil di bahasa Indonesia masa kini. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Pengharapan di dalam Tuhan mengajarkan kita untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita dan iman. Pengharapan di dalam Tuhan mengajarkan kita untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita dan iman. Karena apa? Harapan yang alkitabiah bukan membuat kita menjadi lari dari kenyataan atau lari dari masalah Bapak Ibu. Harapan juga tidak membuat kita jadi tidak melakukan apa-apa. Hanyut dalam kesedihan, masalah, atau hanya duduk santai tanpa melakukan apapun. Saya tulis ini karena pada saat itu saya di dalam fase itu juga gitu. Akhirnya saya menyadari bahwa pengharapan itu aktif, bukan pasif hanya karena menyerah dengan segala keadaan yang kita lalui. Ya sudahlah, memang gini keadaannya gimana? Ya kata ya sudahlah membuat kita kalah dan gak mau berharap lagi. Tapi harapan yang sesungguhnya dan harapan yang berdasarkan janji Tuhan akan membuat kita siap Bapak Ibu. Siap dalam hal apa? Siap berjuang, siap menjalani setiap proses hidup kita. Karena kekristenan tidak menjanjikan segala hal yang baik dan nyaman serta enak. Enggak menjanjikan. Kekristenan sesungguhnya dari zaman para rasul, kalau Bapak Ibu baca, selalu melibatkan perjuangan. Enggak lagi di kamar hotel, makan yang enak ya, selfie-selfie melihatkan pemandangan, enggak cuman itu, enggak sekedar itu. Tapi melibatkan perjuangan dalam kehidupan mereka untuk mempertahankan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Itu poin kedua, yaitu pengharapan itu dinamis.
yang berarti aktif. Lalu pengharapan yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu. Pengharapan bikin hidup lebih hidup, ya kan? Pengharapan bikin hidup lebih hidup. Apa itu pengharapan bikin hidup lebih hidup? Yeremia 29 ayat 11, terjemahan baru mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Saya percaya ketika seseorang kehilangan harapan, dia kehilangan tujuan hidupnya. Ketika seseorang kehilangan harapannya, dia akan menyerah akan kehidupannya. Ketika seseorang kehilangan pengharapannya, itu yang paling berbahaya. Karena sudah gak ada harapan dalam kehidupannya. Itu yang paling berbahaya, dan akhirnya banyak anak-anak muda juga kehilangan harapan dalam kehidupannya dan memutuskan mengambil keputusan yang sangat-sangat fatal dalam hidup mereka. Yang akhir-akhir ini sering saya baca video berita, mereka loncat dari gedung kampus. Mereka memutuskan karena mereka kehilangan harapan mereka, seperti gak ada jalan keluar. Orang yang kehilangan harapan tuh seperti gak ada jalan keluar dalam kehidupannya. Seperti mata tertutup, pikiran kacau. Seperti gak ada tempat untuk menceritakan, ini yang aku sedang alami. Aku kehilangan harapanku, aku putus asa. Sehingga mereka mengambil keputusan yang sangat fatal dalam hidup mereka. Ketika kita memahami bahwa hidup yang kita jalani adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Sesakit apapun yang kita rasakan hari-hari ini, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita? Amin. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin merasakan hari-hari yang gak enak, mood sering berubah dan lain sebagainya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu dan kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Karena dengan kekuatan kita pasti kalah. Kadang hidup ini tidaklah semulus yang kita kira, Bapak Ibu, karena kerjaan yang tidak sesuai seperti yang kita mau, yang kita jalani, hari-hari melelahkan yang kita jalani, rasanya begitu menjemukan dalam hidup kita. Tapi ketika kita punya harapan di dalam Tuhan, segala apapun hari yang kita lalui, percaya bahwa Tuhan yang selalu memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita. Amen. Amsal 23 ayat 18, ini Amsal yang selalu setiap hari saya encourage-kan dalam hidup saya, bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tuh gak akan hilang. Itu yang setiap hari yang saya perkatakan, yang Bapak Ibu harus perkatakan dalam kehidupan Bapak Ibu, bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita menyadari bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sangat tidak pernah mengecewakan. Mungkin sekarang kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini. Tapi dalam ketidakmengertian kita, ingatkan pada diri kita bahwa kita selalu pegang janji Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Ketika kita kehilangan harapan itu, kita selalu ingatkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Itu pasti, karena Tuhan gak pernah berbohong. Dia selalu menepati janjinya.
Karena apa Bapak Ibu? Karena pengharapan kepada manusia pasti mengecewakan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan membawa kita kepada kekuatan. Saya yakin itu betul. Karena pengharapan di dalam Tuhan membawa kita kepada kekuatan. Bukan kepada kejatuhan, tapi membuat kita kayak naik gitu. Waktu kehilangan harapan itu, dan ketika kita baca firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, itu menjadi suatu hal yang bangkitkan lagi di hati kita gitu. Yes, saya mau terus maju sama Tuhan. Ketika harapan itu semakin hilang seperti tisu yang tipis kena air, tapi karena firman-Nya itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Lalu poin keempat adalah pengharapan adalah bukti kepercayaan. Poin 4 yang sangat benar-benar saya renungkan, hal yang sangat tidak mudah Bapak Ibu. Pengharapan adalah bukti kepercayaan. Kadang percaya sama orang yang terlihat aja masih sangat sulit, apalagi berharap sama pribadi yang kita belum lihat gitu. Sangat sulit. Tapi pengharapan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Roma 4 ayat 18a, saya ambil dalam terjemahan sederhana. Pada waktu itu tidak ada harapan bagi Abraham untuk mempunyai anak. Tetapi Abraham terus berharap kepada Allah dan percaya pada janjinya. Ini ayat yang sangat luar biasa. Abraham gak ada dasar untuk berharap pada saat itu. Karena Sarah udah umur 100 tahun, sudah mati gitu. Gimana caranya Sarah punya anak gitu. Secara logika manusia pada saat itu gitu. Tetapi responnya Abraham itu sangat luar biasa, dan itu yang kita harus belajar Bapak Ibu. Tetapi Abraham terus berharap kepada Allah dan percaya pada janjinya Tuhan. Ketika kita nggak ada dasar untuk berharap, ketika kita seperti kehilangan harapan, nggak ada dasar untuk berharap, respon yang membuat kita terus naik dan bukan turun adalah untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidupan kita. Amen. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, memutuskan untuk percaya adalah bukti di dalam Tuhan akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita Bapak Ibu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi memutuskan untuk percaya adalah bukti di dalam Tuhan akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita. Kita bisa lihat di ayat Ibrani 6 ayat 19 tadi. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Karena apa? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, memutuskan untuk percaya adalah bukti di dalam Tuhan mendatangkan ketenangan jiwa kita. Berkaitan dengan Ibrani 6 ayat 19, saya harap Bapak Ibu masih tetap fokus bahwa biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang menancap, yang mengamankan diri kita saat kita hampir kehilangan harapan kita. Supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Karena kita sering menyalahartikan tentang harapan. Tapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa harapan kita adalah Yesus itu sendiri. Harapan merupakan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bukan memaksakan apa yang kita mau. Karena apa? Karena harapan adalah mengenai keadaan berserah kepada kehendak Tuhan dan bukan terobsesi pada ego pribadi. Saya ulangi Bapak Ibu. Harapan atau hope
adalah mengenai keadaan berserah kepada kehendak Tuhan dan bukan terobsesi pada ego pribadi. Pengalaman memang bukan kebenaran, tapi pengalaman dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan Tuhan selalu menolong kita walaupun pada saat keadaan terlihat tidak ada jalan. Minggu depan, benar ya, minggu depannya lagi ya, kita akan merayakan Natal di tanggal 25. Natal bukan hanya tentang berbicara tentang hadiah, bukan tentang berbicara tentang pohon Natal, bukan tentang perayaan yang indah dan megah, Bapak Ibu. Itu hanya sebuah aksesoris dan tradisi. Tetapi Natal makna yang sebenarnya adalah tentang kasih yang tulus, harapan baru dan kedamaian yang sejati. Di setiap pohon Natal yang berdiri megah di belakang saya ini, di balik setiap lampu yang berkilauan ini, terselip pesan tentang cinta tanpa syarat dan sukacita yang harus kita bagikan kepada dunia, pada sesama, pada keluarga, pada komunitas, pada jemaat Tuhan di tempat ini. Natal adalah waktu untuk merenungkan arti sebuah pengorbanan dan harapan yang diberikan oleh kelahiran Juru Selamat, dan janjinya selalu tepat, Bapak Ibu. Natal mengingatkan kita bahwa kekuatan Tuhan hadir untuk menyelamatkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan di segala tantangan kehidupan kita. Natal mengingatkan kita bahwa kekuatan Tuhan hadir untuk menyelamatkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan di tengah segala tantangan. Untuk itu saya ambil di Yeremia 17 ayat 7 dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tutup di bagian ini, Bapak Ibu. Dalam setiap ketidakmampuan, Tuhan memberikan sandaran. Dalam setiap kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Dalam setiap kesulitan, Tuhan memberikan pengharapan. Dalam setiap doa, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Mari kita terus belajar untuk mempercayai kekuatan Tuhan, untuk merajut kembali harapan baru dalam kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami kehilangan yang membuat harapan itu seperti gak ada di depan kita. Di tengah kehampaan dan kegelapan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memiliki rencana untuk membangkitkan kita dan memberikan kita kekuatan yang baru. Dengan iman yang teguh, kita dapat menyaksikan, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja untuk menghidupkan kembali harapan yang tampaknya hilang dalam kehidupan kita, dan dapat mengubah keadaan kita, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, adalah saksinya bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Yang tadinya kita boleh loh melihat ke belakang, boleh banget. Untuk apa? Untuk kita mensyukuri bahwa aku bisa melewati itu semua. Yang aku pikir aku gak bisa ngelewati nih. Udah ini kayak terakhir nih. Aku gak ngerti nih, gak ada jalan keluar. Tapi ketika saya melihat, Bapak Ibu melihat ke belakang itu, wow, Tuhan keren ya.
Tuhan luar biasa ya. Kita bisa melewati itu semua sampai menuju di akhir tahun ini dan akan melewati menuju tahun yang baru. Itu kemurahan Tuhan Bapak Ibu, bukan kekuatan kita. Kita adalah saksinya Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan kita untuk menghidupkan kembali harapan yang tampaknya hilang dan mengubah keadaan kita menjadi sesuatu yang penuh dengan kehidupan dan berkat. Kita anak yang penuh diberkati, kita penuh dengan kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi apakah kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita? Atau kita terlalu fokus dengan harapan yang belum terjadi dalam hidup kita? Padahal Tuhan sudah sediakan, tapi karena kita terlalu fokus sama yang kita harapkan, ekspektasi, wish kita, jadi kita tidak melihat apa yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang saya lalui pada saat itu. Tuhan sudah sediakan sedemikian rupa, tapi saya terlalu fokus dengan harapan yang saya mau, sehingga saya pikir saya kehilangan harapan itu. Padahal Tuhan sudah sediakan itu di depan kita. Cuman kita nggak lihat, nggak mau lihat, maunya yang itu, maunya ekspektasi yang kita harapkan, maunya wish yang kita naikkan ke Tuhan. Padahal harapan itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya menyadari itu, bahwa saya membaca di Ibrani 16 ayat 9 tadi, itu adalah sumber bagaimana Tuhan memulihkan saya. Tuhan memulihkan saya. Ibrani 6 ayat 19. Itu momen-momen ketika saya baca itu adalah momen Tuhan mengubahkan saya, mengubahkan pikiran saya, mengubahkan perkataan saya, mengubahkan hati saya dan cara pandangan saya yang sebenarnya tentang harapan. Ayat ini adalah momen di mana Tuhan memulihkan saya tentang harapan. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus itu sendiri, bukan yang lain. Itu yang membuat saya bangkit, itu yang membuat saya kembali untuk terus berharap. Karena pandangan saya hanya terbatas di pintu itu, tapi pandangan Tuhan tidak terbatas yang dapat melihat jangkauan dalam hidupan kita. Jadi tugas kita adalah mari belajar untuk terus percaya, berharap. Karena pengharapan adalah bukti kepercayaan kita sama Tuhan. Pengharapan harus dinamis, bukan pasif, aktif. Dan belajar untuk menyerahkan dalam kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun saat ini kita menghadapi momen yang gak mudah, tapi peganglah janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu selalu ditepati. Asalkan kita membangun kehidupan yang intim di dalam Tuhan. Karena apa? Kita berharap, tapi kita nggak membangun hubungan yang lekat sama Tuhan. Kita nggak membangun. Ada seseorang yang berbicara sama saya, bertanya, Kak, kamu pernah nggak ngalamin rasanya bosen baca firman, capek, malesnya pakai banget? Lah, pernah dong. Pernah pakai banget. Bangun pagi rasanya malas banget gitu. Tapi Tuhan sudah dengar ocehan saya dari pagi sampai malam. Masa kita nggak mau memberikan waktunya untuk mendengarkan suara hati Tuhan dalam kehidupan kita? Itu yang jadi momen untuk saya datang ke Tuhan. Dia sudah dengar ocehan saya, pengharapan saya, ini, itu, dan lain sebagainya. Masa kita nggak mau bayar harga, bayar waktu untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya? Karena firman-Nya itu yang mengubahkan Bapak Ibu. Di saat kita seperti rasanya pengen bodoh amat, pengen cuek dengan keadaan sekeliling kita, tapi firman-Nya yang membuat kita sadar bahwa Tuhan yang pegang erat tangan kita, bukan kita loh yang memegang erat tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang erat kita, supaya kita terus berharap kepada janjinya Tuhan. Amin.
Saat kita berharap, kita harus aktif. Aktif dalam hal apa Bapak Ibu? Membangun hubungan bersama Tuhan melalui firman, melalui saat teduh. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan itu. Karena apa? Karena itu kunci untuk kita terus percaya pada janjinya Tuhan. Itu yang membuat kita semangat kembali. Itu yang membuat kita percaya bahwa ada masa depan dan pengharapan kita nggak akan hilang. Amen. Tuhan sudah sediakan itu semua.